Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Siang. Saudara, polisi akhirnya menetapkan Dr. Iril, dokter kandungan di Garut, Jawa Barat, sebagai tersangka kasus pelecehan seksual. Kasus Dr. Iril menambah panjang pekerjaan rumah bagi Kementerian Kesehatan. Untuk saat ini diduga pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka. Saya konfirmasi berarti pelaku yang berprofesi sebagai dokter kandungan ini sudah ditetapkan sebagai tersangka ya Pak? Iya, betul. Muhammad Syafril Firdaus atau Dr. Iril akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Dalam dialog di Kompas Malam, Kasih Humas Polres Garut, Ibda Susilo Adi mengatakan, dari pemeriksaan yang dilakukan polisi bersama Majelis Disiplin Profesi, status Dr. Iril kini sudah tersangka. Untuk bukti-bukti belum bisa kita sebutkan di sini ya. Yang jelas setelah tadi ada dari Majelis Disiplin Profesi bersama dengan Satreskrim Polres Garut melakukan pemeriksaan. Dari hasil tersebut sudah dapat kita simpulkan untuk oknum dokter ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyayangkan adanya kasus pelecehan seksual dari dokter kandungan di Garut. Menkes menyebut sejumlah evaluasi dalam sistem pendidikan dokter tengah dilakukan. Menkes berharap evaluasi bisa digunakan untuk memastikan agar dokter yang dinyatakan lulus bisa bekerja sesuai dengan kompetensi dan tidak melanggar etik kedokteran. Kasus pelecehan seksual Dr. Iril menambah pekerjaan rumah bagi Kementerian Kesehatan. Sebagai Menteri Kesehatan, saya sedih dan saya bersimpati terhadap para pasien yang mengalami hal tersebut. Itu adalah PR besar bagi Kementerian Kesehatan dan Kementerian Ristek untuk memastikan agar dokter-dokter yang kita hasilkan itu memang bukan hanya terampil dari sisi pekerjaan, tapi juga mulia dari hati. Nah, saya sama Menristek ini dan insya Allah nanti hari Senin kita mau respon bersama. Sanksi tegas juga disuarakan Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan. Ia menyebut kalau perlu tersangka dihukum kebiri di luar sanksi penjara. Wamen PPPA menilai kejahatan yang dilakukan tersangka tidak hanya menimbulkan dampak fisik, namun juga menimbulkan trauma psikologis yang mendalam bagi para korban. Secara pribadi dan menurut saya hukuman maksimal yang setimpal, kalau maksimalnya itu kebiri ya itu kebiri aja gitu loh. Karena kan itu udah nggak ada moral. Tapi balik lagi, secara proses eksekusinya itu kita harus tekan. Selain mengumpulkan barang bukti, Polres Garut juga membuka posko pengaduan untuk mendata kemungkinan munculnya korban pelecehan Dr. MSF. Polres Garut membuka posko pengaduan untuk melayani aduan masyarakat perihal pelecehan seksual oleh dokter kandungan. Polisi menjamin kerahasiaan pelapor. Tim Liputan Kompas TV. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Hendra Rohmawan membeberkan modus dokter kandungan melecehkan korbannya pasien hamil di Garut, Jawa Barat. Akibat perbuatannya tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara. Adapun modus operandi yang kami sampaikan di sini bahwa tersangka MSF usia 33 tahun adalah dokter kandungan pada klinik Karya Harsa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Garut. Jadi bersangkutan ini memiliki izin ya di beberapa rumah sakit yang ada di Garut. Ya, tetapi yang di sini merupakan salah satu izin di klinik tertentu. Nah, kemudian modus tersangka MSF adalah melakukan suntik vaksin gonore kepada korban saudara yang berusia 24 tahun ini yang dilakukan di luar klinik, yaitu di kediaman orang tua korban yang beralamat di Jalan Terusan Pembangunan Desa Sugagalih, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut. Kemudian selesai korban melaksanakan pemeriksaan, kemudian akan pergi
kembali ke rumahnya karena pada saat datang itu yang bersangkutan ke rumah korban itu menggunakan ojek online. Ya. Kemudian tersangka ini akan pulang dan meminta untuk diantarkan ke kos-kosan si tersangka ini. Ya. Kemudian sesampainya di kos-kosan, korban hendak membayar jasa suntik vaksin gonorrea secara tunai, tetapi tersangka menolak dan alasan malu. Ada yang melihat dan minta membayar di dalam kamar kos. Nah, ketika di dalam kamar kos ini tersangka secara paksa meraba-raba bagian tertentu dan bagian tertentu lainnya dalam baju sehingga kuat melakukan perlawanan. Ya, ada penolakan dari si korban. Nanti secara detail akan disampaikan oleh Bapak Kapolres. Di sini tersangka jelas di keterangan kami bahwa berinisial MSF, ya. Pekerjaan dokter kandungan dengan alamat Kecamatan Regol, Kota Bandung. Ini sesuai dengan KTP. Kemudian untuk korban ini berusia 24 tahun, pekerjaan wira swasta, alamat Kabupaten Garut. Di sini dari tim Polres Garut Reserse atas arahan dari Bapak Kapolres Garut telah memeriksa kurang lebih 10 saksi, ya, 10 saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan. Ini yang pertama adalah saudara korban sendiri, kemudian orang tua, ibu dari korban, ya, kemudian ini saudaranya dari korban, ya, kemudian bidan, kemudian ada dokter yang lain, bidan satu lagi, dokter yang lainnya, dan juga seorang ahli psikologi. Kemudian barang bukti yang bisa kami sampaikan di sini, rekan-rekan sekalian, bisa ditunjukkan oleh Pak Kapolres, ya. Ini ada bukti dari baju korban yang saat itu dipakai, ya, dan juga ada memory card, dan isi daripada memory card dan flash ini adalah rekaman korban dengan pelaku pada saat kejadian. Kemudian untuk undang-undang dan pasal, rekan-rekan sekalian, untuk undang-undang pasal ini kami tetapkan yaitu pasal 6 huruf B dan atau C, jo pasal 15 ayat 1 dan huruf B Undang-Undang RI tahun 2012. Ulangi, Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, dan pasal 308 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Ini pasal yang kita kenakan kepada tersangka. Kemudian ada pun ancaman hukuman, ya, ancaman hukuman yang dipasangkan di sini adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 300 juta.